Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tutorial pembuatan aktivitas pembelajaran pada aplikasi Moodle atau LMS yang digunakan di SMK Garuda Nusantara. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, karena Bapak Ibu kemungkinan sudah ada aktivitas pembelajaran minggu-minggu awal ya. Ada beberapa minggu atau beberapa pertemuan yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu. Namun untuk lebih menguatkan kembali alur aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran moda daring ini tetap konsisten. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menambah aktivitas pembelajaran sesuai dengan alur kompetensi dasar yang harus Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik merasa bahwa alur pembelajaran kompetensi dasar yang disediakan oleh Bapak Ibu terhubung dengan baik, teratur sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Baiklah Bapak Ibu, di sini adalah user profil Bapak Ibu masing-masing ya. Sehingga di sini akan ada muncul profil guru yang mengajar pada kursus, dan di sini ada kursus-kursus yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, marilah Bapak Ibu masuk ke dalam kursus untuk membuat aktivitas pembelajaran pada aplikasi LMS yang digunakan. Misalkan saya akan masuk ke mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk mapel kelas 12. Tinggal klik Bapak Ibu, nanti akan disediakan dashboard seperti ini. Ya, ini adalah materi KD 3.12 yang sudah saya ajarkan, yaitu berhubungan dengan pengetahuan. Nah, untuk minggu ini saya akan menambahkan topik lanjutan dari KD 3.12 menjadi KD 4.12 ya, sebagai pasangan dari keterampilan ya. Jadi kalau KD 3 itu adalah pengetahuan, KD 4 itu adalah keterampilan. Sehingga ketika saya habis mengajar di KD 3 pengetahuan, lalu saya akan lanjutkan ke KD 4 yaitu tentang keterampilan. Nah, untuk memulai aktivitas selanjutnya, Bapak Ibu jangan lupa hidupkan mode ubah, sehingga nanti kita bisa mengubah sebagai manajer ya, dan mengedit atau menambah aktivitas. Nah, karena di sini saya akan menambahkan lanjutan dari keterampilan ya Bapak Ibu. Pembelajaran sebelumnya itu adalah pengetahuan, sehingga saya akan merubah topik ini ya. Kalaupun misalkan topik ini belum ada, Bapak Ibu bisa tambahkan lewat tambah topik. Nah, kebetulan di sini topik 2-nya sudah ada, sehingga saya cuman tinggal merubahnya saja dengan cara mengklik icon pena ya. Jadi klik icon pena, di sini sudah disediakan kolom ubah. Nah, untuk mengubah di sini tinggal Bapak Ibu ketikkan KD 4.12. Nah, untuk KD 4.12 di sini Bapak Ibu sudah menyediakan atau membuat rencana pembelajaran, sehingga Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja di LMS. Ya, sebelumnya ini adalah buatan turunan dari rencana aktivitas pembelajaran atau biasa kita sebut RPP Bapak Ibu. Tinggal di copy, yaitu 4.12-nya memperbaiki sistem kelistrikan dan kelengkapan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah,
kita tinggal rubah. Nah, seperti ini, tinggal klik enter Bapak Ibu, klik tombol enter ketika selesai. Nah, ini sudah 4.12 atau Bapak Ibu juga bisa tambahkan dengan KD. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sehingga peserta didik tahu bahwa materi yang disediakan ini adalah materi KD 4.12. Nah, untuk memulai aktivitas atau tambahkan aktivitas atau sumber, alangkah baiknya Bapak Ibu itu menyembunyikan topik ya. Ketika Bapak Ibu mengedit di sini, sembunyikan dari siswa. Siapa tahu ada siswa yang masih online sehingga ini akan mempengaruhi aktivitas siswa ya. Nah, untuk supaya siswa tidak masuk ke dalam aktivitas baru yang sedang kita buat, kita sembunyikan ya, sehingga siswa akan hanya tampil di topik yang pertama saja, sedangkan topik yang pertama sudah tidak tersedia karena terbatas. Nah, ini untuk mencegah siswa melakukan aktivitas pada aktivitas yang baru kita buat ya Bapak Ibu ya. Tuh, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk lebih aman karena kan ini belum kita buka ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat topik, kita tambahkan aktivitas. Nah, aktivitas pertama kita bisa buat label terlebih dahulu sebagai apersepsi Bapak Ibu ya. Jadi label ini sebagai apersepsi sehingga Bapak Ibu di sini bisa menyapa ya. Contoh misalkan di sini KD 4.12. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini ya. Jadi seperti itu apersepsi ya. Apersepsi di awal pembelajaran kita bisa kopikan, pastekan di tabel ya. Tabel label yang sudah kita pilih. Nah, di sini tinggal di copy pastekan ya. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan image ya. Jadi image ini bisa Bapak Ibu tambahkan lewat insert ya atau sisipkan. Nah, jelajahi reseptori. Nah, ini tinggal choose file ya. Jadi nanti file itu akan diunggah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah siapkan file untuk atau image untuk memberikan tanda. Nah, contoh seperti ini lalu unggah ya. Nah, di sini jadikan gambar hanya dekoratif saja Bapak Ibu dan ini ukurannya sudah otomatis sesuai dengan ukuran yang kita setting ya. Ini 300 kali 200 kecil saja Bapak Ibu, jangan besar-besar karena ini sebagai dekoratif supaya siswa lebih menarik ya. Nah, lalu di sini sudah masuk ya, sehingga memperbaiki perlengkapan kelistrikan tambahan ini dia sudah ada gambarnya ya. Terus selanjutnya pembatasan akses. Akses kita akan batasi melalui tanggal. Nah, misal ini tanggal 15 tetapi saya akan mengajar tanggal 16 misalkan. Kita setting di tanggal 16. Tanggal 16 kita akan mulai pembelajaran di jam 7 misalkan. Jam 7.30 ya Bapak Ibu. Jam 7.30 kita setting jam 7.30. Lalu kita tambahkan karena di sini baru dari ya. Nah, di sini kita tambahkan tanggal ya. Jadi Bapak Ibu di sini dari lalu kita rubah menjadi sampai ya. Jadi dari dan sampai. Untuk tanggalnya sendiri kita masih pada posisi tanggal 16 Agustus. Nah, untuk jamnya kita berikan akses lebih Bapak Ibu sampai jam 14.00. Dari jam 7.30 sampai jam 14.00. Sehingga pembelajaran pada apersepsi ini akan dimulai dari jam 7.30 sampai jam 14.00. Kita sudah membatasi lalu penyelesaian aktivitasnya. Siswa dapat menandai. Nah, lalu aktifkan tanggalnya Bapak Ibu. Tanggal 16
Nah, di sini jamnya itu jam 14. Jam 14.00. Diharapkan selesai ya. Nah, kalau sudah setting seperti ini, label sudah disetting sepaket untuk persepsi Bapak Ibu ya. Nah, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah tampil di kursus kita Bapak Ibu ya. Jadi sudah tampil di kursus kita sebagai persepsi. Lalu kita tambahkan aktivitas. Nah, aktivitas yang ingin kita tambahkan misalkan kita ingin menambahkan aktivitas absensi. Nah, karena minggu lalu absensi sudah kita buat, yaitu absensi aktivitas pembelajaran, kita tinggal tarik Bapak Ibu. Dan kita hanya tinggal tambah sesi. Contoh, kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bikin absen, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu dalam merekap absen ya. Nah, cuman kita ganti ini ya. Absensi pembelajaran hari ini. Nah, jadi siswa itu langsung tahu hari ini ya. Nah, ini absensi ini tidak perlu Bapak Ibu membuat setiap topik ya. Tinggal Bapak Ibu tarik saja ke topik selanjutnya. Ya, begitu pula dengan absensi yang peserta didik yang tidak dapat hadir itu tinggal ditarik. Nah, sebelumnya kita buat dulu absensi yang ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke settingan sesi, kita edit setelan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini pembatasan aksesnya kita rubah menjadi KD 4.12 Bapak Ibu. Ya, karena kalau tadinya kan lewat sini pembatasannya masih di umpan balik KD 3. Nah, sekarang kita rubah pembatasannya melalui KD 4. Nah, penyelesaian aktivitasnya tinggal kita rubah tanggalnya Bapak Ibu, tanggal 16 Agustus ya. Nah, di sini diberikan akses sampai jam 14 ya, 14.00. Nah, kalau seperti ini tentunya kita sudah selesai, tinggal simpan dan kembali ke kursus. Nah, Bapak Ibu ini tinggal kita setting sesi. Ya, klik di sini Bapak Ibu. Absensi aktivitas pembelajaran, klik langsung di sini. Nah, ini kan masa lalunya atau semuanya itu kan sudah ada tanggal 28 ya. Kita tinggal tambah sesi Bapak Ibu, tambah sesi menjadi tanggal 16 Agustus mulai jam 7.30 sampai jam 14.00. Nah, kita buat untuk kelas berapa? Untuk kelas 12 TKRO 2. Lalu di sini izinkan Bapak Ibu. Izinkan siswa untuk merekam kehadiran sendiri karena kan ini sedang daring ya. Jadi kalau tidak dicontreng ini, nanti kita yang akan mengabsen ya. Supaya siswa bisa mengabsen, pastikan ini sudah tercentrang. Lalu di sini sudah disetting, tambahkan. Sehingga nanti akan terdapat sesi tambahan yang akan dibuka tanggal 16 Agustus. Dan ini akan secara otomatis akan berjalan ketika sudah tanggal 16 Agustus jam 7.30 sampai jam 2 siang ya. Untuk setelan status Bapak Ibu, setelan status tetap diberikan setelan hadir, izin, sakit, dan alfa. Nanti kalau misalkan siswa hadir, dia akan mengisi hadir ya, mengajukan hadir. Tetapi nanti kalau misalkan ada siswa yang izin melalui wali kelas, melalui guru piket, nanti guru piket atau wali kelas atau kita guru mata pelajaran bisa menandai siswa izin, siswa sakit ya, atau siswa alfa. Sehingga ketika kita unduh laporan atau laporan dari siswa itu nanti ada sakit izin alfa ya. Contoh misalkan di sini ya. Di sini waktu tanggal 28 saya punya sesi dan saya ingin memberikan anak ini tidak hadir. Saya akan memberikan anak ini alfa. Nah, ternyata si Andri itu adalah izin. Bapak Ibu tinggal klik izin ya. Di sini klik izin seperti ini.
Tapi kalau dia tidak hadir juga, klik alpha dan nanti tinggal disimpan. Nanti akan terekap di sini Bapak Ibu bahwa si anak tersebut itu izin ya, izin sehingga alpha 1 dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah disetting seperti itu sesi sudah kita setting, kita kembali lagi ke KD 4.12 ya. Nah, oke, misalkan Bapak Ibu setelah absen, Bapak Ibu akan membuat Google Meet sebelum materi ya, tambahkan aktivitas. Nah, untuk menambahkan Google Meet atau meeting Zoom ya, terserah Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan meeting Zoom ya. Bapak Ibu pilih menggunakan alamat URL ya. Klik URL. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa membuat nama ya, nama Google Meet misalkan. Materi Google-nya. Nah, untuk URL-nya kita bisa buat di tanggal ya. Saya misalkan akan membuat Google Meet tanggal 16 dan saya akan menambahkan meeting di tanggal 16. Di sini Bapak Ibu harus mencantumkan Google Meet ya. Lalu di sini ya seperti ini. Tapi Bapak Ibu harus setting terlebih dahulu melalui more option ya. Di sini kita bisa setting materi KD 4.12 ya. Terus di sini waktunya, waktunya mulai jam 7 ya Bapak Ibu, 7.30 ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti 1 jam ya. 1 jam, jam 8.30. Nah, tuh, jadi meeting Zoom-nya akan berlangsung jam 7.30 sampai jam 8.30. Di sini tinggal kita itu copy saja untuk alamatnya ya. Jadi di sini save ya Bapak Ibu, save. Terus di sini tinggal diklik lalu copy ya, copy materi, copy linknya ya Bapak Ibu, copy link. Lalu link ini Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, tentunya di sini masih ada settingan-settingan ini Bapak Ibu hapus ya. Sisakan hanya alamat meetingnya saja, mulai dari HTTPS ya. HTTPS ya, sisakan seperti ini Bapak Ibu. Lalu berikan deskripsi Bapak Ibu. Silahkan gabung melalui Google Meet ya. Lalu tampilkan di dashboard. Nah, terus pembatasan aksesnya. Nah, tambahkan pembatasan akses melalui aktivitas absensi. Tadi ada absensi ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu harus absen dulu baru bisa ikut Google Meet ya. Sehingga nanti ketahuan semua siapa yang ikut Google Meet ya. Absensi aktivitas pembelajaran hari ini, penyelesaiannya itu terpenuhi ya. Aktivitas otomatis lengkap apabila terpenuhi. Siswa harus klik ini ya dan aktifkan ya. Karena Google Meet ini berlangsung sampai jam 8.30, jadi kita setting sampai jam 8.30 Bapak Ibu ya, sampai jam 8.30 ya, situ ya, sampai jam 8.30 tanggal 16. Sehingga setelah jam 8.30 anak itu tidak akan bisa lagi untuk mengakses Google Meet, berarti dia terlambat ya Bapak Ibu ya. Aktivitas otomatis lengkap apabila terpenuhi ya, terlambat ikut Google Meet, tetapi tetap nanti langsung bisa itu apabila nanti aktivitas klik Google Meet meskipun tidak bisa gabung dengan Bapak Ibu guru. Lalu klik simpan ya, ini sudah semua sudah klik simpan ya, sehingga nanti ketika anak itu klik materi dia akan seperti ini,
tinggal klik di sini, ya, sehingga nanti akan diarahkan ke link yang sudah tadi kita cantumkan di Google Meet, ya, sehingga peserta didik dapat langsung gabung sekarang ya ke materi KD 4.12 ya. Tuh, jadi seperti itu panggilan video. Nanti tinggal Bapak Ibu setting ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya tambahkan aktivitas lainnya. Setelah Google Meet, misalkan Bapak Ibu ingin memberikan materi yang tadi Bapak Ibu sampaikan di Google Meet melalui URL juga ya. Nah, di sini namanya misalkan materi prosedur perbaikan. Tambahkan di sini ya. URL-nya bisa Bapak Ibu ambil dari materi yang sudah Bapak Ibu siapkan di Google Drive ya. Ini misalkan Bapak Ibu dapatkan linknya ya di sini. Nah, jangan lupa siapa saja dan pengakses saja ya di settingnya. Terus di copy, disalin ya, salin link. Lalu tambahkan di alamat eksternalnya. Terus di sini berikan deskripsi, misalkan modul ini berisi tentang perbaikan kelistrikan. Tampilkan. Lalu pembatasan aksesnya dari aktivitas yaitu Google Meet, dan penyelesaiannya itu aktivitas otomatis dan diaktifkan dari tanggal 16 sampai jam 14.00 ya. 14.00. Begini Bapak Ibu ya. Jadi udah selesai untuk yang materi keduanya, simpan ya. Tuh. Nah, di sini sudah masuk ya Google Meet materi 1. Lalu saya akan menambahkan video referensi lewat URL juga ya Bapak Ibu. Nah, video referensi ini berkaitan dengan materi ya. Dengan materi, misalkan saya akan memilih materi terlebih dahulu dari aktivitas sebelumnya yang di kelas lain, karena misalkan satu materi ya. Misalkan di sini saya akan ambil materi videonya sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini tinggal di copy Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke dalam materi yang tadi kita sudah sedang buat ya. Di materi yang satu ini ya. Nah, kita kopikan di sini Bapak Ibu. Nah, materi videonya kita copy di sini. Materi video. Nah, video ini berisi tentang prosedur perbaikan kelistrikan. Nah, jadi diberikan deskripsi. Lalu pembatasan aksesnya itu dari aktivitas Bapak Ibu. Aktivitas materi 1 tadi yang diberikan sebelumnya. Lalu penyelesaiannya secara terpenuhi juga. Aktifkan tanggalnya, jamnya, jam 14 ya. Disamakan dengan materi yang tadi 00. Lalu simpan. Nah, kita sudah ada aktivitas seperti ini Bapak Ibu untuk peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan memberikan diskusi forum ya. Jadi meninggalkan diskusi forum, sehingga kita akan tambahkan diskusi forum di sini, yaitu forum ya. Di sini kita bisa pilih forum, bisa pilih feedback ya. Tuh, umpan balik ya, bisa umpan balik, bisa forum. Nah,
pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan forum ya. Jadi forum ini akan saya tambahkan dengan nama forum diskusi ya. Dengan nama forum diskusi KD 4.12. Nah, untuk pertanyaannya kita bisa taruh di sini Bapak Ibu. Ya, misalkan soalnya ya. Menurut Anda bagaimana cara mendiagnosis sistem penerangan lampu utama ketika lampu jarak jauh tidak dapat menyala ketika diaktifkan melalui saklar. Ya, menurut Anda bagaimana cara mendiagnosis sistem penerangan apabila ini diskusi ya. Jadi kita melemparkan diskusi ini. Nah, sehingga peserta didik akan merespon menurut mereka ya. Diagnosisnya seperti apa ketika lampu itu misalkan tidak menyala ketika diaktifkan melalui saklar ya, saklar kemudi ya. Nah, itu tampilkan di deskripsi. Nah, ini diskusinya, lalu ketersediaannya tanggal jatuh temponya tanggal 16 mulai jam 7.00 ya. Tanggal batas akhir pengiriman jawaban itu tanggal 16 jam 14.00 ya. Nah, untuk ini jam 7.30 ya Bapak Ibu. Jam 7.30. Nah, tampilkan jumlah kata. Nah, penguncian diskusi jangan dikunci. Ya, nah, kita berikan penilaian ya. Penilaian itu diberikan penilaian maksimum ya Bapak Ibu. Jadi maksimum ya di sini bisa kita berikan poin ya. Di sini pilih Bapak Ibu penilaian maksimum ya. Terus pembatasan akses kita pilih berdasarkan aktivitas setelah melihat materi 2 video ya. Terus penyelesaian aktivitasnya selesai apabila dia sudah melihat aktivitas ya, membutuhkan kiriman, harus memposting minimal 1 balasan ya. Minimal 1 balasan. Jadi mereka harus membalas 1. Jadi kalau tidak membalas dia tidak dianggap selesai. Tanggalnya dirubah menjadi tanggal 16 ya, diharapkan selesai jam 14.00 ya. Lalu kalau sudah seperti ini kita berikan langsung Bapak Ibu simpan dan kembali ke kursus. Oke, untuk KD 4.12 kita sudah mendapatkan rangkaian mulai dari apersepsi, absensi, Google Meet, prosedur 1 ya, materi 1, materi 2 sama forum diskusi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tambahkan absensi bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti aktivitas tersebut ya. Ya, jadi untuk mewakili siswa yang mungkin mempunyai halangan seperti siswa itu sakit atau siswa itu izin sehingga dia tidak bisa mengikuti Google Meet, tidak bisa mengikuti forum diskusi, sehingga siswa tersebut kita berikan wadah di absensi ini ya. Nah, untuk absensi ini kita setting ya, tidak perlu rubah ya, hanya merubah aksesnya saja ya. Aksesnya tinggal dirubah menjadi tanggal 16 Agustus
jam 7.30 sampai 16 Agustus ya. 16 Agustus jam 14.00 ya Bapak Ibu. Penyelesaian aktivitasnya Bapak Ibu jangan buka kunci ini ya. Tidak boleh ya. Ini karena sudah ada absensi di sesi sebelumnya. Kita cukup mengganti tanggalnya saja Bapak Ibu. Ya. Tanggalnya saja yang kita rubah. Diharapkan selesai pada 14.00 WIB ya. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu membuka kunci ini ya, sehingga absensi yang sesi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya tidak akan hilang ya. Jadi seperti itu. Kita hanya butuh merubah akses saja di sini. Pembatasan aksesnya di tanggal sebelumnya diganti dengan tanggal selanjutnya sesi yang akan kita buat. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Lalu untuk sesinya jangan lupa setelah ngedit setelan, lalu sesinya juga ditambah Bapak Ibu. Di sini kan baru hanya ada pertemuan sebelumnya tanggal 28 Juli. Kita tambahkan sesi ya. Sesinya itu tanggal 16 Agustus jam 7.30 sampai jam 14.00 untuk kelas 12 TKRO 2. Izinkan siswa absen, tambahkan ya. Kan di sini kita setelan statusnya seperti ini Bapak Ibu. PKLP karena ada anak yang sudah berangkat PKL. Kita berikan karena dia mungkin di aktivitas di PT tidak bisa memungkinkan untuk ikut Google Meet ya, untuk ikut forum ya. Kita berikan akses di sini Bapak Ibu. Sakit izin ya, di sini tidak ada akses hadir ya Bapak Ibu. Hanya PKL, sakit, izin. Nah, sehingga nanti kita bisa pindahkan, guru piket bisa pindahkan ke absensi yang aktivitas, sehingga yang PKL terdeteksi PKL, yang sakit terdeteksi sakit, yang izin juga terdeteksi izin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke KD 4.12. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, cukup seperti ini ya. Sehingga aktivitas siswa itu rinci ya, mulai dari apersepsi sesuai dengan kaidah-kaidah kita menyusun RPP ya, ada apersepsi ya, nyapa kepada peserta didik, terus absensi, masuk ke Google Meet ya, terus materi 1, materi 2, forum sebagai evaluasi, absensi bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti aktivitas di atas ya. Jadi semuanya terwadahi Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu bisa menyusunnya seperti ini minimal ya Bapak Ibu. Jadi KD itu harus dicantumkan, jangan sampai KD itu tidak dicantumkan, hanya topik saja. Topik apa ya? Sehingga ketercapaian SKL-nya itu tidak ada ya. Sehingga kami bisa mensupervisi Bapak Ibu ya. Kami akan melihat di sini melalui akses guru piket, kami akan melihat aktivitas-aktivitas pembelajaran Bapak Ibu di LMS ini ya, sehingga kita bisa saling mengontrolnya ya. Aktivitas siswa terlayani, siswa merasa puas, orang tua juga bisa mendeteksi bahwa pelayanan aktivitas pembelajaran di sekolah kita itu tetap dilayani meskipun pada masa pandemi. Ada materinya, ada Google Meet-nya jarak jauh dengan Bapak Ibu guru, ada tugasnya dan ada absennya. Jangan sampai nanti kita dikomplain oleh orang tua aktivitas pembelajaran di sekolah kita tidak bisa terdeteksi oleh orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik atau sebagai Bapak Ibu guru ya, ada tolak ukur untuk membimbing secara pengetahuan dan keterampilan, otomatis juga secara akhlak dan kepribadian anak-anak.
kita ya, sehingga kita harus mampu memberikan contoh yang baik untuk peserta didik kita, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik secara moral, spiritual, dan keterampilannya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.